Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cahaya Motor ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin merakit ya untuk mini PLTS ya. Jadi di sini saya akan memilih untuk bahannya ya. Jadi mulai dari pertama kita mulai dari memilih baterai atau aki ya. Jadi setelah kita memilih baterai atau aki ya, kita akan memilih untuk tentukan untuk SCC ya. Dan selanjutnya kita akan menentukan panel surya yang akan kita pakai ya. Jadi mulai dari pertama karena di sini saya hanya memiliki baterai atau aki ini ya teman-teman. Ini adalah aki sepeda motor ya teman-teman. Ini masih baru ya, jadi ini saya akan membuat mini PLTS untuk menghidupkan lampu LED yang seperti ini ya teman-teman. Dan juga bisa dipakai nanti untuk kipas pendingin ya buat PLTS juga. Jadi ini jenisnya PRLA ya, yang basah. Ini 3,7 Ah ya. Ini masih baru ya teman-teman, belum saya pakai, jadi belum dimasuk tuangkannya untuk air zone-nya, nanti kita tuangkan ya. Untuk SCC, jadi untuk pengetesan pertama ya teman-teman, jadi di sini ada 2 modul solar charger ya. Yang pertama ini dan yang kedua. Untuk yang kedua ini teman-teman, ini modul XH M604 ya, yang sudah dimodifikasi ya. Jadi ini sudah dimodifikasi untuk jalurnya seperti ini ya. Sudah dipasangkan diode dan arus tidak akan balik ke panel ya, arus dari baterai tidak akan balik ke panel ya. Jadi ini adalah beban ya untuk modul ini ya. Dia juga memiliki load di sini ya. Oke, jadi kita akan mengetes untuk yang pertama ya, untuk mini PLTS memakai SCC dulu ya. Oke, sebelum kita menyambung kabel ini dari panel ya teman-teman, ini kabel dari panel surya ya. Jadi saya akan menuangkan untuk air zur ya. Jadi saya akan menuangkan air zur untuk ke aki ini ya. Jadi untuk perkabelannya di sini saya belum sambung ya teman-teman. Di sini saya memakai kabel yang lumayan besar ya. Oke, sekarang kita tuangkan untuk air zurnya ya. Ini proses membuat atau merakit PLTS mini ya, untuk penerangan memakai lampu LED ya. Oke, kita tuangkan dulu untuk air zurnya ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Kita tunggu sampai airnya ini habis ya. Oke teman-teman, ini sudah habis ya untuk air zurnya ya. Jadi ini sudah
bisa digunakan ya teman-teman. Ini ya, kita masukkan ke wadah biar karena ini. Oke, sudah dimasukkan. Kita akan memasang kabel ya teman-teman. Sebentar kita tutup sedikit supaya nanti tidak. Oke, sekarang kita pasang untuk perkabelannya ya teman-teman. Jadi yang sebelah yang merah ini adalah plus ya. Jadi tidak memakai klem, saya langsung jepit ke mur ya atau baut. Oke, sudah dipres ya, sudah kencang ya. Kita pasang yang sebelahnya lagi untuk jalur main ya. Setelah kita sambung ini teman-teman, nanti SCC akan menyala ya teman-teman. Bisa dilihat, saya akan mencoba sambungkan ya. Bisa dilihat teman-teman, kita matikan untuk lotnya. Tegangan di 12,6 ya teman-teman. Ini masih baru soalnya. Oke, sekarang kita akan press untuk kabel satunya ya. Oke, sudah dirasa kencang ya teman-teman untuk perkabelannya. Sekarang kita akan menyambung untuk bagian kabel panel di atas ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa aktif ya untuk SCC dan load beban ya. Jadi sekarang kita akan melakukan tes pengisian ya, charger dulu ya. Oke, kita akan langsung naik ke atas untuk menyambung kabel ini. Jadi saya akan memakai panel yang 10 WV dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut naik ke atas dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang saya akan memasang untuk jalur panelnya ya teman-teman. Jadi untuk jalur panelnya ya, untuk kabel yang ini ya teman-teman, saya sudah mempersiapkan untuk jalur kabelnya, dan kita ambil dari sini ya teman-teman untuk panel yang 10 WP ya. Sebentar saya cabut dulu untuk jalur panel yang ke 10 WP ya. Oke, kita sudah mencabut jalur plus ya, dari panel yang 10 WP ya. Bisa dilihat ya, ini kabelnya ya, untuk kabelnya ada merah dan hitam ya. Jadi di sana untuk panelnya ya. Oke, kita akan melakukan penyambungan dulu ya. Jadi ini kita buka dulu dan kita ambil kabel yang agak abu ini teman-teman. Ini adalah min ya, dari panel yang 150 WP ya. Dan ini kita pasang kembali ya untuk yang 20. Oke, jadi ini adalah jalur min ya teman-teman. Jadi yang biru ini saya
buat min ya, jadi kita langsung saja pasang ya teman-teman. Kita memakai yang 10 WP ya. Oke, sekarang jalur plusnya ya. Jadi ini adalah jalur plusnya ya. Nanti kita ukur di bawah ya teman-teman untuk tegangannya ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita tutup lagi ya. Oke, seperti ini ya, sudah ya. Jadi ini kabelnya ya. Sedangkan yang ini untuk kabel yang panel yang besar ya. Ini kita buat jalur lain ya. Dan untuk panel kita memakai yang 10 WP ya, memakai kabel ini ya. Oke, kita langsung ke bawah untuk mengecek tegangan ya. Setelah disambung. Oke, kita sudah sampai di bawah ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan melakukan pengukuran dulu teman-teman untuk arus atau tegangan dari panel yang 10 WP ya, sebelum kita masukkan ke sini. Oke, ini dia 17,8 ya. Pertama kita hubungkan yang main dulu ya teman-teman. Oke, kita sudah terasa kencang. Kita pasang yang jalur plus ya teman-teman sekarang. Oke, bisa dilihat sudah bisa mengisi ya untuk panel. Oke, proses sudah mengisi ya. Jadi ini settingannya di B3 ya teman-teman. Saya belum rubah ya, karena ini untuk PCC PLTS yang besar ya. Oke, ini sudah bisa nyambung. Sekarang kita cek untuk arus ya yang didapatkan dari panel 10 WP ya, dengan memakai charger aki yang 3,7 Ah ya. Di sini kita hitung 4 Ah saja ya. Kita akan biar lebih jelas nanti untuk arus ya, pengisian dari panel yang 10 WP dan kinerja SCC ini dengan perbandingan dengan mod ini ya teman-teman. Kita akan bandingkan nanti untuk arus yang didapatkan, nanti baru kita akan memilih ya untuk solar charge controlnya ya. Oke, kita akan memasang untuk wattmeter ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wattmeternya ya sudah dipasang ya untuk jalurnya ini di sini ya teman-teman, dan di sini saya memasang untuk kabel ke aki atau baterai ya. Oke, jadi ini jalurnya ya, dan masuk ke SCC ini ya. Sekarang kita akan sambung untuk kabel dari panel ya, supaya kita mengetahui arus pengisian ya yang didapatkan. Oke, kita akan sambung. Oke, sudah proses mengisi ya. Ini sudah mengisi ya teman-teman. Sebentar, 12,7 ya, dan kita lihat dari sini ini baru
3 ampere ya teman-teman. 3 watt ya. Jadi karena cuaca ya mendung, jadi kita akan tes atasnya dulu ya. Berapa watt ya untuk panel surya yang 10 WP ya. Bisa dilihat ya teman-teman, sudah 7. Ini sudah terik banget ya, terik sekali untuk sinar matahari ya teman-teman. 12,8 ya, tadi 12,6 ya, sudah bisa mengisi ya. Oke, kita akan melakukan penyambungan untuk ke modul sebelahnya ya teman-teman. Oke, pertama kita akan sambung untuk jalur main ya teman-teman. Ini yang kabel hitam ya. Jadi ini untuk jalur main ya teman-teman. Oke, sudah terpasang untuk jalur mainnya. Sekarang untuk jalur yang plus ya teman-teman. Ini kita tutup dulu untuk supaya nanti tidak terkena ground ya. Oke, kita akan pasang jalur plus. Oke teman-teman, sudah tersambung ya untuk dari jalur baterai ya atau aki. Jadi ketika ini sudah tersambung sama seperti SCC ini ya teman-teman, dia juga memiliki load ya. Jadi ini akan mati nanti ketika proses pengisian ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan sambung untuk jalur panelnya ya. Pertama kita pasang ini ya teman-teman, bisa dilihat nanti di sini nah ya untuk wattnya ya. Ini jalur main ya teman-teman. Oke, setelah selesai jalur main kita sambung jalur plus ya teman-teman. Sebelum saya sambung ya teman-teman, jadi di sini kita akan cek ya untuk jadi arus di sini tidak akan balik ya teman-teman ke panel surya ya, karena sudah ada diode ya di belakang. Bisa dilihat tidak ada arus ya ketika saya sambungkan ini ya, tapi ketika kita ambil dari sini bisa ya, tapi kalau dari input tidak bisa ya karena sudah ada diode ya. Oke, kita akan sambung. Jadi ini belum mengisi ya, jadi ketika ini dalam proses pengisian nanti LED ini akan padam ya dengan sendirinya. Oke, kita atur karena tegangan di sini dari baterai ini 12,8, kita tingkatkan dulu untuk mode cut off-nya ya 13,2 ya. Dan untuk batas bawahnya kita hidupkan, bisa dilihat teman-teman. Ketika ini sudah menyala ya, akan mati otomatis dan proses pengisian dimulai ya. Oke, kita bandingkan untuk wattnya ya, dari memakai SCC ini dan modul ini ya. Kita tes yang mana lebih bagus ya untuk efisiensinya ya, karena ini khusus aki yang 5 ampere ya. Oke, nanti bisa dilihat ya teman-teman, ketika baterai sudah full nanti di 13,2 ini akan otomatis menyala ya, dan otomatis mati ketika baterai sudah di batas bawah ya.
Sama seperti dari SCC nih ya, memiliki load juga. Jadi ini aman ditinggal ya. Ketika baterai sudah di batas bawah maka otomatis dia akan mati sendiri ya, dan akan hidup ketika baterai sudah full ya teman-teman. Cuaca mungkin tidak terlalu baik ya hari ini, hampir di 44 ya. Oke teman-teman, bisa dilihat nanti ya, karena ini cuaca berubah ya teman-teman, jadi tidak bisa naik untuk, dan ini panel juga masih menghadap atau pos sekarang sudah pukul 1 lewat ya, jadi panel masih menghadap arah timur ya, jadi kemungkinan sudah membelakangi matahari ya teman-teman. Oke, sekarang mendung ya. Teman-teman, ini baterainya sudah full ya, jadi kita akan cabut untuk LED-nya ya. Tapi ini sudah bisa bekerja ya teman-teman, untuk modul ini untuk membuat atau merakit PLTS mini ya. Jadi selain SCC ya, kita juga bisa memanfaatkan ini ya teman-teman, modul ini ya. Dan kita bisa memakai aki bekas sepeda motor atau lain-lainnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa menentukan nanti ya untuk memakai SCC atau memakai modul ini ya. Jadi menurut saran saya sih usahakan memakai SCC ya teman-teman, dikarenakan SCC sudah memiliki overload voltage ya, jadi lebih aman memakai SCC ya teman-teman. Jadi ini hanya khusus saya memodifikasi ya. Bisa dilihat sekarang sudah terik ya. Ini adalah gambaran ya dari mini PLTS ya, dengan memakai aki 4 atau 5 ampere ya, dengan menggunakan SCC seperti ini juga bisa ya. Untuk jalur perkabelannya seperti tadi ya teman-teman. Dan untuk jalur beban load bisa juga diambil dari aki ataupun load di sini ya. Kalau terlalu banyak masang LED ya seperti ini di jalur ini, jangan banyak-banyak ya teman-teman untuk masang LED dari jalur load ini, load SC, lebih baik dari jalur aki ya teman-teman. Mungkin untuk ampernya mungkin teman-teman jauh berbeda ya dengan ini ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ya sudah full. Ketika full maka ini akan otomatis menyala, dan ketika mengisi dia akan otomatis mati ya. Sama fungsinya seperti ini juga teman-teman, jadi bebas pilihan ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ampere sudah watt 00 dan ampere 00 ya teman-teman. Jadi kita bebas pilihan ya teman-teman untuk menentukan. Diusahakan memakai SCC ya teman-teman, seperti jalur pemasangan yang tadi ini. Untuk selanjutnya, video selanjutnya saya akan mengetes ya untuk aki ini ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat.
Semoga sehat selalu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.